Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang napas lega di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan seolah-olah udara di sekitar kita tiba-tiba menjadi tipis? Kita sudah berusaha menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya udara itu hanya sampai di tenggorokan. Tidak mau masuk sepenuhnya ke dalam dada yang terasa berat dan penuh. Atau mungkin Bapak dan Ibu adalah seorang mantan perokok yang meskipun sudah berhenti bertahun-tahun, masih sering merasakan batuk berdahak yang tak kunjung hilang. Setiap pagi rasanya harus membersihkan tenggorokan dari lendir kental yang mengganggu. Kita merasa paru-paru kita masih kotor dan penuh sisa-sisa asap rokok dan polusi yang kita hirup selama puluhan tahun. Kita seringkali berpikir, ini mungkin hanya karena masuk angin, atau mungkin cuman flu biasa. Kita pun minum wedang jahe, dan benar saja, badan langsung terasa hangat dan sedikit lebih nyaman. Kita berpikir, jahe ini memang ampuh untuk menghangatkan badan. Tapi setelah itu, kita melupakannya. Kita tidak pernah menyadari sebuah keajaiban lain yang sedang terjadi di dalam dada kita. Bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang mengejutkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa minuman hangat yang kita anggap sepele itu, jika kita sempurnakan resepnya, ternyata bisa bekerja sebagai sapu bersih alami yang sangat kuat. Sebuah tim pembersih yang sedang berjuang di dalam paru-paru kita, membantu mengencerkan dan menyapu lendir kental, debu jalanan, dan sampah polusi yang kita hirup setiap hari. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai seorang dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya seringkali melihat bagaimana polusi dan lendir yang menumpuk bisa menurunkan kualitas hidup di usia senja. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari segelas air rebusan jahe, dari yang sekadar penghangat badan, menjadi pembersih paru-paru yang luar biasa. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa jadi adalah kunci untuk napas yang lebih ringan dan dada yang lebih lapang. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk merawat paru-paru Anda, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar, "Saya mau napas bersih." Menulis komitmen ini bukan sekadar formalitas. Bapak dan Ibu, saat kita menuliskan niat baik kita, ada sebuah kekuatan psikologis yang tercipta. Kita seolah-olah sedang membuat kontrak dengan diri sendiri. Sebuah janji untuk lebih peduli pada tubuh kita. Dan saat kita melihat ribuan komentar lain, dengan niat yang sama, kita akan merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan besar menuju kesehatan yang akan semakin menguatkan semangat kita. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Syamsuddin, seorang pensiunan supir angkot berusia 71 tahun dari Jakarta. Bayangkan, Bapak dan Ibu, selama lebih dari 40 tahun, setiap hari beliau makan debu jalanan, asap knalpot, dan tentu saja asap rokok kretek yang menjadi teman setianya di kala macet. Beliau sudah berhasil berhenti merokok 5 tahun yang lalu, sebuah pencapaian yang saya acungi 2 jempol. Namun, warisan dari kebiasaan lamanya itu masih tertinggal di dalam dadanya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama, batuk berdahak kronis yang tidak kunjung sembuh. Dahaknya, menurut beliau, sangat kental, lengket seperti lem, dan warnanya keruh kekuningan. Setiap pagi, beliau harus berjuang batuk-batuk hebat hanya untuk bisa bernapas sedikit lebih lega. Dengan suara yang sedikit serak, dan napas yang terdengar berat, beliau berkata, "Dok, dada saya ini rasanya seperti ada lemnya. Lengket sekali. Setiap pagi saya harus batuk-batuk setengah mati, cuma untuk mengeluarkan sedikit dahak yang warnanya bikin ngeri. Saya sudah tidak merokok, Dok. Tapi kenapa paru-paru saya rasanya masih kotor sekali? Rasanya
napas saya tidak pernah bisa plong lagi. Mendengar keluhannya, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Syukurlah, tidak ditemukan tanda-tanda infeksi berat atau penyakit yang lebih serius. Kondisi yang dialami Pak Syamsuddin adalah bronkitis kronis. Ini adalah kondisi di mana pipa-pipa saluran napasnya mengalami peradangan jangka panjang akibat paparan polusi dan asap rokok selama puluhan tahun. Tentu, sebagai langkah awal, kami memberikan obat-obatan medis untuk membantu mengencerkan dahak dan mengurangi peradangannya. Namun, saya tahu bahwa inti masalah Pak Syamsuddin adalah sistem pembersihan alami di paru-parunya sudah lemah dan lumpur lendirnya terlalu kental. Disinilah pengobatan modern dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan. Maka, saya ajarkan beliau sebuah ritual harian yang sangat sederhana. Bukan hanya jahe biasa, tapi sebuah tim pembersih yang terdiri dari jahe merah, serah, dan lemon. Saya katakan padanya, "Pak, anggap ramuan ini sebagai oli baru sekaligus sabun pembersih untuk mesin paru-paru. Bapak yang sudah lama tidak diservis, kita bantu encerkan lumpur kotoran di dalamnya." Hasilnya, 3 bulan kemudian, beliau datang kembali untuk kontrol. Batuk paginya masih ada, tapi sudah jauh berkurang frekuensinya. Dan yang paling penting, beliau berkata, "Dahaknya sekarang jadi encer, Dok. Gampang sekali keluarnya, rasanya dada saya jadi lebih ringan dan lapang." Saya tidak menyangka obat saya selama ini ada di dapur. Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam ramuan 3 bahan ini? Bagaimana bisa bumbu dapur yang biasa kita pakai untuk menyedapkan masakan ini memiliki efek membersihkan paru-paru yang begitu hebat? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan paru-paru kita adalah sebuah sistem pendingin udara atau AC yang sangat canggih di dalam rumah kita. Ia memiliki filter-filter halus alveoli dan pipa-pipa saluran udara bronkus yang bercabang-cabang. Di sepanjang dinding pipa ini, ada jutaan bulu-bulu getar halus bernama silia. Tugas mereka adalah sapu otomatis yang terus bergerak ke atas, menyapu bersih debu, kuman, dan lendir agar keluar dari paru-paru kita. Saat kita menghirup polusi, debu jalanan, asap knalpot, atau asap rokok, ada 2 bencana yang terjadi. Pertama, pipa-pipa udara kita menjadi panas atau meradang. Kedua, sapu otomatis silia ini menjadi lemah atau bahkan lumpuh karena racun-racun tersebut. Karena sapunya lumpuh, kotoran jadi tidak bisa disapu keluar. Tubuh kita pun panik, lalu memproduksi lebih banyak lem atau lendir kental untuk menjebak kotoran itu. Akhirnya, pipa AC kita jadi penuh dengan lumpur kental yang menyumbat. Inilah yang kita rasakan sebagai dada berat, batuk, dan napas pendek. Disinilah trio pembersih kita datang sebagai tim servis AC yang sangat hebat. Masing-masing punya tugas spesifik. Pahlawan pertama adalah jahe merah. Ini adalah sikat kawat sekaligus penghangat mesin. Jahe merah memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa gingerol yang jauh lebih pekat daripada jahe biasa. Ia bertindak sebagai anti-inflamasi super kuat, mendinginkan peradangan di dinding pipa. Sekaligus, ia adalah mukolitik atau pengencer lem yang sangat ampuh, membuat lendir kental menjadi lebih cair. Pahlawan kedua adalah serah. Ini adalah sabun antiseptik sekaligus pengharum ruangan. Serah mengandung minyak atsiri bernama citral. Citral ini memiliki sifat antiseptik dan antibakteri alami, yang membantu membunuh kuman-kuman yang mungkin ikut berkembang biak di dalam lendir yang kotor. Aromanya yang wangi juga memberikan efek menenangkan dan melegakan saluran napas secara langsung. Dan pahlawan ketiga adalah lemon. Ini adalah cairan pelarut tahap akhir. Lemon sangat kaya akan vitamin C, sebuah antioksidan super kuat yang bertindak sebagai cairan anti karat untuk melindungi dinding pipa dari kerusakan lebih lanjut. Sifat asamnya yang ringan saat bertemu dengan air hangat juga membantu memecah sisa-sisa lendir yang membandel. Ketika sikat kawat jahe merah bekerja mengencerkan lumpur kental, sabun antiseptik sereh membunuh kuman di dalamnya, dan cairan pelarut lemon membersihkan sisa-sisa karatnya, maka lengkaplah sudah proses cuci bersih paru-paru kita. Sebuah kerja tim yang sangat cerdas dan sempurna dari alam. Namun,
Tim servis AC ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus meniupkan debu ke dalam filter kita. Mari kita kenali 4 pengotor utama yang seringkali membuat paru-paru kita kotor dan penuh lendir. Pengotor pertama, tentu saja, adalah asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Ini adalah perusak paling brutal. Asap rokok tidak hanya mengotori, tapi melumpuhkan sapu silia kita secara permanen. Jika bapak atau ibu masih merokok, atau tinggal serumah dengan perokok berat, percuma saja minum rebusan jahe. Itu ibarat mengepel lantai di tengah badai lumpur. Saya punya pasien, Ibu Ranti dari Medan, yang tidak merokok, tapi batuknya tidak kunjung sembuh. Ternyata, suaminya adalah perokok berat di dalam rumah. Setelah suaminya bersedia merokok di luar rumah, barulah batuk Ibu Ranti berangsur membaik, dibantu dengan terapi jahe. Pengotor kedua adalah polusi udara, terutama dari asap kendaraan dan pabrik. Ini adalah musuh yang sulit kita hindari, terutama jika kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Partikel-partikel debu halus PM2,5. Ini berukuran sangat kecil, sehingga bisa masuk sangat dalam ke filter paru-paru kita, menempel di lendir, dan memicu peradangan. Bapak Abdullah, seorang polisi lalu lintas yang sudah pensiun dari Bandung, adalah contohnya. Beliau tidak pernah merokok seumur hidupnya. Namun, paru-parunya kotor akibat paparan asap knalpot selama puluhan tahun. Beliau sangat merasakan manfaat dari rebusan jahe untuk membantu mengeluarkan dahak-dahak hitam di pagi hari. Pengotor ketiga adalah debu rumah tangga yang tersembunyi. Seringkali kita merasa rumah kita sudah bersih, padahal di bawah kasur, di balik lemari, di kipas angin, atau di filter AC yang jarang dibersihkan, tungau dan debu menumpuk. Debu-debu ini, jika terhirup terus-menerus, akan menjadi pengotor kecil yang konstan bagi saluran napas kita. Mbak Sutinah dari Solo, seorang nenek yang sangat rajin, sering batuk-batuk setiap kali membersihkan rumah. Ternyata, beliau alergi terhadap debu tungau. Saya sarankan, selain minum jahe, beliau wajib menggunakan masker setiap kali bersih-bersih rumah. Dan pengotor keempat adalah makanan pemicu lendir. Ini adalah musuh dari dalam. Makanan yang terlalu banyak gula, tepung terigu olahan, dan bagi sebagian orang, produk susu berlebih bisa membuat lumpur lendir di tubuh kita, termasuk di saluran napas, menjadi lebih kental dan lebih banyak diproduksi. Pak Anton dari Makassar sangat gemar minum es susu kental manis dan makan kue-kue manis. Setiap kali beliau mengonsumsi itu, batuk berdahaknya di pagi hari pasti akan menjadi lebih parah. Setelah mengurangi gula dan susu, lendirnya menjadi jauh lebih encer. Baik, cukup dengan para pengotornya. Sekarang, mari kita siapkan ramuan pembersih paru-paru ini dengan cara yang paling aman, efektif, dan tentunya mudah untuk diikuti di rumah. Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil 1 hingga 2 ruas jari jahe merah, karena ini adalah juaranya. Jika tidak ada, jahe biasa pun tidak masalah. Cuci jahe hingga bersih, tidak perlu dikupas kulitnya. Lalu cukup digeprek atau dimemarkan hingga sedikit pecah, agar minyak atsirinya keluar. Instruksi kedua, kita tambahkan teman duetnya, yaitu serah. Ambil 1 batang serah, cuci bersih. Ambil bagian putihnya saja, lalu geprek juga hingga seratnya terbuka. Serah ini akan memberikan aroma wangi yang menenangkan, sekaligus membantu melegakan napas dan mengurangi kembung. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan jahe merah dan sereh yang sudah digeprek ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 gelas belimbing. Rebuslah dengan api kecil saja. Biarkan saripati dan minyak-minyak baik dari keduanya keluar secara perlahan. Saya ingin menambahkan 1 tips kecil namun penting saat merebus. Jangan pernah menutup pancinya. Biarkan panci tetap terbuka. Mengapa? Karena sebagian dari kotoran atau sisa-sisa yang tidak kita inginkan akan ikut menguap bersama uap air. Namun, jangan juga merebusnya terlalu lama. Cukup 10 hingga 15 menit dengan api kecil. Ini adalah seni keseimbangan antara membuang yang tidak perlu
dan mempertahankan yang berkhasiat. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Tuang air rebusan ke dalam cangkir selagi hangat. Sebelum meminumnya, cobalah untuk menghirup uap hangatnya dalam-dalam melalui hidung. Uap ini sendiri sudah merupakan sebuah terapi inhalasi alami yang bisa membantu melegakan saluran napas Anda. Instruksi kelima adalah sentuhan akhirnya. Setelah air rebusan menjadi hangat, jangan panas, tambahkan perasan dari seperempat buah lemon. Vitamin C dari lemon akan bekerja sebagai antioksidan tambahan dan membantu memecah lendir. Jika suka, Anda juga bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni sebagai pemanis alami yang juga bersifat antibakteri. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum ramuan jahe merah, serah, dan lemon ini ibarat kita sedang memberikan selimut hangat dan pijatan lembut untuk saluran napas kita dari dalam. Jahe merah menghangatkan, serah menenangkan, dan lemon membersihkan sisa-sisanya. Ini adalah sebuah spa mewah untuk paru-paru kita. Saya ingin Bapak dan Ibu memandang ritual ini bukan sekadar sebagai minum jamu, melainkan sebagai sebuah ritual perawatan diri yang penuh kasih. Saat Anda menghirup uapnya, bayangkan uap itu masuk dan membersihkan semua kotoran. Saat Anda meminumnya, bayangkan kehangatannya menjalar dan menyembuhkan peradangan di dada Anda. Pikiran yang positif dan penuh syukur ini akan memperkuat efek penyembuhannya. Mengatasi keengganan itu penting. Pak Samsudin, pasien saya dari Jakarta tadi, awalnya juga merasa repot. Repot dok, pagi-pagi harus merebus. Tapi setelah merasakan sendiri bagaimana dahaknya jadi encer dan gampang keluar, beliau berkata, sekarang merebus jahe adalah ritual pertama saya setelah bangun tidur. Dok, rasanya plong sekali, seperti paru-paru ini habis diservis besar-besaran. Sebab, jika kita rutin menservis paru-paru kita dengan selimut hangat dari jahe ini, manfaat yang akan kita rasakan tidak hanya di dada saja. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, membuat badan terasa lebih bugar dan tidak mudah kedinginan. Manfaat tambahan kedua, jahe adalah obat anti-nyeri alami yang sangat baik untuk mengurangi nyeri sendi akibat rematik atau asam urat. Manfaat tambahan ketiga, sangat ampuh untuk meredakan mual, kembung, dan berbagai masalah pencernaan. Manfaat tambahan keempat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, membuat kita tidak gampang tertular batuk pilek. Dan manfaat tambahan kelima, beberapa penelitian menunjukkan jahe bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jika dikonsumsi rutin tanpa gula. Penggunaan jahe untuk masalah pernapasan ini bukanlah tanpa dasar ilmiah. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, telah berulang kali menunjukkan bahwa senyawa gingerol dan sogahol dalam jahe memiliki efek bronkodilator pelebar saluran napas dan antiinflamasi anti radang yang signifikan pada saluran napas. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari paru-paru kita yang jika muncul, itu artinya masalahnya mungkin sudah serius dan membutuhkan pemeriksaan dokter segera. Tidak cukup hanya dengan ramuan herbal. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, jika batuk Anda tidak kunjung sembuh setelah lebih dari 2-3 minggu. Kedua, jika batuk Anda disertai dengan darah. Ketiga, jika sesak napas Anda terasa sangat berat hingga sulit berbicara atau bibir kebiruan. Keempat, jika disertai dengan demam tinggi terus-menerus. Dan kelima, jika disertai dengan penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Saya juga ingin menambahkan satu peringatan lagi. Jika Anda memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD yang parah, mulailah dengan dosis jahe yang lebih encer. Atau, minumlah air rebusan jahe ini setelah Anda sarapan. Jangan saat perut kosong. Kita ingin membersihkan paru-paru, tapi kita tidak ingin melukai lambung kita dalam prosesnya. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan untuk kita renungkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli sepotong jahe di pasar
sangatlah murah. Tapi rasa lega dan nikmat dari satu tarikan napas yang dalam, penuh, dan lapang, itu sungguh tidak ternilai harganya. Terutama saat kita sedang berjuang melawan rasa sesak yang menakutkan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus mengabaikan lumpur lendir dan polusi di dalam dada kita, dan menganggapnya sebagai takdir usia tua? Ataukah kita akan mulai hari ini mencoba memberikan pelukan hangat dari alam ini untuk saluran napas kita? Sambil tentunya tetap waspada terhadap sinil-sinil bahaya dari tubuh kita, khususnya bagi Bapak dan Ibu mantan perokok. Anggaplah ritual ini sebagai sebuah bentuk penebusan dosa atau permintaan maaf kita kepada paru-paru. Setelah bertahan-tahan, kita mungkin telah menyakitinya dengan asap beracun. Kini saatnya kita memandikannya setiap pagi dengan air rebusan yang menyehatkan ini. Ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan tubuh kita sendiri. Ingatlah, Bapak dan Ibu, paru-paru kita ini adalah salah satu organ paling vital yang menghubungkan kita dengan kehidupan. Setiap tarikan napas adalah sebuah anugerah. Merawatnya dengan baik adalah bentuk syukur kita yang paling mendasar. Jangan menunggu sampai napas itu terasa berat. Mulailah merawatnya dari sekarang, dari hal-hal kecil di dapur kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita karena batuk berdahak dan napas yang berat, terutama di musim hujan atau di daerah berpolusi. Bagikan video ini sebagai sebuah resep hangat yang bisa memberikan kelegaan bagi mereka. Satu share dari Anda bisa membuat napas seseorang menjadi lebih lega malam ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ingatlah selalu pesan saya. Alam telah menyediakan kotak pertolongan pertamanya untuk kita. Tugas kita adalah menggunakannya dengan penuh rasa syukur dan tentunya dengan ilmu yang benar. Rawatlah paru-paru Anda agar napas Anda tetap ringan hingga usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.